Assalamualaikum guys, halo YouTube Hina today it's gonna be great. Welcome back to my channel Faris Al Farisi. Ura guys, alhamdulillah Idul Adha dah tiba nih, dan ini saatnya sesi kurban bersama. Oke, jadi ini sebenarnya kurban udah hari yang ketiga. Kenapa sampai berhari-hari? Ya ini adalah kurban di Jamaah Majelis Tafsir Al-Quran. Memang sangat banyak ya guys, dari berbagai cabang, entah itu sampai ratusan atau bahkan ribuan itu dijadikan satu di tempat ini. Oleh karena itu sampai berhari-hari. Dan saya datang di hari, kebetulan ini ya, datang di hari yang ketiga kalinya. Dan kenapa kemarin itu ternyata teman-teman itu banyak sekali yang request, Bang coba posting soal kegiatan kurban di daerahmu. Pada kepo gitu guys, pengen tahu kurbannya di tempat kita itu kayak apa begitu. Ya oke, nanti sebenarnya ada di video-video dari yang di desa, di masjid, terus di majelis dan lain sebagainya, nanti kita post semua. Bahkan dari teman-teman dari luar negeri, salah satunya dari Pakistan, sempat kita buat sharing-sharing bareng gitu. Mereka juga share kurbannya di Pakistan kayak apa, dan sekarang kita share juga kurbannya di Indonesia. Wow, sekali kan. Ya, kali ini kita akan review chainsaw buat motong tulang guys. Dan ini pertama kalinya saya hadir di sini untuk penyembelihan kurban dari jamaah warga Majelis Tafsir Al-Quran. Ternyata sangat banyak sekali. Ya karena ini benar-benar udah rutinitas tahunan ya, jadi dipusatkan di sini dari jamaah warga MTL. Ini baru daerah loh guys, baru daerah itu udah sebanyak ini, apalagi kalau di istilahnya dipusatkan secara nasional gitu, bayangkan. Karena saking banyaknya hewan kurban yang didatangkan dari berbagai daerah itu ya guys ya, entah ratusan atau bahkan ribuan. Jadi di sini tersedia alat-alat yang canggih yang emang buat kerjaannya biar lebih praktis begitu guys. Jadi di sini yang membuat saya tertarik itu yang pertama, yang paling bising guys. Jadi sebenarnya banyak sekali alat-alat yang keren-keren dan unik-unik, dan saya baru aja lihat sih ya. Setelah itu saya yang menjadi daya tarik itu di sini chainsaw-nya. Jadi saya langsung menuju ke sini, dan karena ini suaranya paling nyaring begitu guys. Dan sempat agak ngeri-ngeri juga sih sebenarnya ketika lihat chainsaw-nya ini membelah, dan ini karena bapaknya yang megang ini bekerja sekitar berjam-jam begitu, akhirnya saya pun juga agak was-was juga. Tapi alhamdulillah mereka istirahat, fokus, dan ada hidangan-hidangan begitu, jadi insya Allah aman. Selain itu ya guys ya, ternyata operator yang megang chainsaw-nya ini memang udah panitia dan insya Allah udah terlatih begitu. Jadi ini ada, kita lihat di sini ada kartu ID card ini. Jadi nggak semua orang atau nggak sembarang orang bisa megang tiba-tiba gantian begitu, nggak, ternyata nggak begitu. Jadi insya Allah aman, udah terlatih, dan mereka udah tahu lah kalau mengoperasikan alat ini memang harus selalu fokus. Karena di sini itu ada tugas dan kewajibannya masing-masing. Ada yang bagian masak, ada yang bagian mengantar hidangan-hidangan begitu. Jadi para pekerja bisa fokus dan nyaman. Nanti ada sesi break begitu ya, ketika hidangan datang, entah kue, entah kolak, entah itu teh dan lain sebagainya, kopi, itu disediakan sama para server gitu ya, para pelayan gitu ya. Jadi istilahnya para pekerja bisa duduk-duduk fokus dalam kerjaannya. Ketika mungkin dirasa udah capek, nah itulah ada saatnya break, dan para chef udah selesai masak. Setelah itu diantar oleh para servernya, dihidangkan nih ke semua para pekerja. Setelah itu pada ambil gitu, setelah itu istirahat. Nah keren dan indahnya sih di situ. Jadi insya Allah ini jadi merasa nyaman-nyaman aja sih. Bayangkan guys, ketika kita motong tulang-tulangnya tanpa pakai alat ini, wah pasti bisa lama banget nih. Nah kebetulan kemarin itu juga ketika alatnya diistirahatkan kan, nggak hanya manusianya yang istirahat. Ketika alatnya diistirahatkan semuanya manual begitu guys. Kita pakai kapak gitu, pakai X ya. Setelah itu kita nyoba begitu, ternyata lama juga guys, dan ternyata memang perlu banget sih pakai alat ini, karena ini benar-benar memudahkan dan mempercepat pekerjaan kita dalam menyelesaikan penyembelihan hewan kurban. Ya jadi di sini itu memang harus pakai masker guys, bukan karena misalnya pandemi masih corona dan lain sebagainya, bukan. Jadi di sini memang perlu pakai masker karena ketika gergaji itu menyentuh bagian tulang-tulangnya, ternyata itu menciptakan sebuah serbuk-serbuk yang berterbangan guys. Jadi kayak debu dalam bentuk tulang.
Nah itu mungkin bisa jadi juga ada impactnya kalau kita hirup tanpa menggunakan masker, karena itu termasuk butiran-butiran kalsium gitu ya, atau malah bisa bikin sehat. Bagaimana menurut kalian guys? Menurut teman-teman silahkan komen di bawah. Oh iya, jadi saya rasa perlu sedikit broadcast menggunakan English language, karena dari tadi kita menjelaskan hanya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan penontonnya atau teman-teman yang request kebanyakan juga dari berbagai negara, begitu guys. Oke, here we go. What is up? What's up? Here we cut this bone of a cow. We using the sensor. And because why we use this sensor, because it's massive kurban Id Adha in Indonesia, from MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. And what do you think about it, guys? It's look like a horrible, or it's creepy or another? Just comment down below. Maybe you will ask me when you take down the codes or another. Oh wait, it's just about the sensor when cutting the bones, and another video will be take a full version from we pick the cows to the masjid, to the majlis, and take the code down, execute until the cows become the meat. Okay, I hope you happy to see this video. I hope you enjoy, and I give you to feel free this original content without my voice. Okay, I'll say goodbye and enjoy.